Mbak Sista. Halo, halo. Apakah networkku berantakan atau masih putus-putus nih sepertinya ya? Atau sudah stabil? Tadi sempat lama. Tadi sempat ini sih, sempat lama Sempat putus-putus Sempat ya. lama Bentar, masuknya. aku akan coba ganti networkku dulu ya. Oke. Oke, apakah sudah bisa lancar di sana? Iya, udah lebih bening sih. lebih bening sih. Lebih bening ya, kayak air kali, lebih bening ya. Aduh, selamat malam minggu Mbak Oke. Sista. Selamat malam minggu. Selamat malam minggu. Ya, akhirnya kita bisa. Kamu ini nggak malam mingguan? Aduh, bertanya ini. Nonton loh dia loh. Nonton serius. Oh ya? Ada Halo ya, yang nonton. Nonton loh bahasanya. Nonton ya. Aduh, aku sebenarnya Kayak lagi layar menahan malu tancap. ya. Karena ditontonin ya. Untungnya minim Indonesia ya. Jadi kita bahasa Indonesia aja ya Mbak Sista ya. Oke. Santuy aja, santuy. Oke, nah sebelumnya nih, khususnya pasti dari pendengar-pendengarku, pasti pengen kenalan dulu nih sama siapa sih pembicara malam ini ya? Kok aku Oh my God, pembicara. Ya, tumben nih Radio Galau bertransformasi, ada yang begitu ya. Karena memang biasanya aku suka bikin live unfaedah gitu malam minggu gitu ya. Jadi harapannya malam ini ya adalah faedahnya ya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman tuh pada penasaran, aduh siapa sih temennya yang diajak collab hari ini gitu ya. Mungkin aku akan memperkenalkan dirimu. Mungkin perlu kenalan dulu sih ya, biar teman-temanku yang lain, karena kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oh, kalau tak kenal tuh maka kenalan. Ah iya, itu bener banget. Makanya aku rajin banget kenalan sama orang-orang. Oke. Hmm. Oke, selamat malam. Annyeonghaseyo. Ya. Kamsahamnida. Ketahuan ini penyuka drakornya kan ketahuan. Oh iya. Langsung rame nanti ya. Namaku Relin Ayudia. Sudah terpampang nyata lah ya di S-layernya. Yang sudah di-upload oleh Mbak cantik ini kan. Jeng ya, jeng. Oh, Jeng ya, Jeng. Oke. Jeng. Oke. Itu apalagi yang mau dikenalkan? Minuman kesukaan, makanan kesukaan. Atau nomor rekening saya gitu. Oh iya boleh ya. Yang tadi YouFirst Media kan minta collab ya, ini minta nomor itu dong. Minta nomor rekening gitu kan ya. Oke. Ya, aku tinggalnya di Jogja ya, teman-teman. Jadi ini antara Batam dan Yogyakarta. Iya, aduh, jadi rindu loh malam minggu ya. Iya, ayo ke Jogja. Besok ya, setelah pandemi Iya, selesai. sekarang susah harus tes web gitu kan ya. Bahaya kalau ketahuan positif gitu loh. Iya, Karena aku jadi insecure. Nah, mulai tepat banget itu ya. Insecure gitu ya. Sudah mulai disebut-sebut cluenya malam ini. Oh iya dong, jelas dong ya. Gitu. Oke. Nah, malam ini tuh rencananya di ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Kita tuh akan ngebahas sedikit banyak tentang insecure. Kemarin juga aku udah sempet tuh ngelempar pertanyaan ke beberapa follower ya. Nah, jawabannya lucu-lucu. Mulai yang insecure adalah in di dalam, secure satpam. Di dalam satpam kan, ada yang nggak paham kan. Aku juga kaget, hah?
Terus ada juga yang, aduh, aku tuh selalu pede sih, nggak pernah ngerasa nggak pede gitu kan ya. Nah, oke, berarti bagus gitu ya. Dan ada juga yang sudah tahu tapi masih terbatas. Ya nih, aku pernah ngalamin sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasiku. Terus aku ngerasa minder kalau orang lain lebih dari aku gitu. Itu ada. Jadi banyak banget sih yang seperti itu. Dan setiap manusia pastinya pernah ngerasa insecure ya. Pastinya kan gitu ya, Sista ya. Yap. Dan aku pun sendiri juga pernah merasa insecure. Tentunya seperti itu. Dan aku yakin semua orang juga pernah mengalami hal itu. Mungkin nanti di sesi ini sih, sesi kita sharing-sharing, mungkin kita berbagi pengalaman dan cara mengatasinya itu seperti apa. Itu sih yang mungkin sebagian orang masih belum tahu banyak nih gitu. Oke. Iya, tadi poin yang Widya sebutkan tadi cukup ini ya, cukup tepat gitu bahwa tadi ada satu kalimat bagus tuh. Kayaknya setiap orang pernah mengalami insecure gitu ya. Ya, betul. Hampir, ya bukan hampir. Sebenarnya kalau kita mengikuti secara teorinya gitu ya, semua manusia pasti punya insecurity itu, area insecurity. Dan tinggal nanti kita mengenali area-area mana tuh yang kita cukup insecure misalnya di area itu. Kan banyak area ya. Ada mungkin orang yang insecure-nya secara physically gitu ya, ada juga orang yang mungkin insecure-nya lebih ke status sosial mungkin ya gitu, ataupun ada juga mungkin orang yang insecure di area jenis kelamin misalnya gitu ya, karena ada laki-laki, perempuan, dan mungkin kita tahu juga ada trans gitu ya. Nah, itu juga bisa sih membuat seseorang menjadi lebih insecure gitu ya. Jadi, jadi secara umumnya dulu deh, kita akan ngambil satu definisi umum gitu ya. Untuk sebenarnya insecure itu apa sih secara umum gitu loh, Mbak? Kalau menurut Widya sendiri apa? Tadi kan Widya udah bisa sharing tuh. Ditanya kebalik ya. Ini adalah pertanyaan bumerang ya guys. Ya guys, pertanyaan bumerang ya. Maksudnya sudah bisa bilang aku ngalamin gitu kan. Nah, ini secara pemahamanmu aja deh gitu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Menurut Widya insecure itu apa? Jadi ini menurut pengalaman pribadi gitu ya. Apa sih itu insecure? Menurut aku tuh insecure itu rasa tidak aman sih gitu. Ini contoh yang sangat sering terjadi, dan ini terjadi nyata baru menyadarinya akhir-akhir ini gitu ya. Dulu pada saat memiliki media sosial contohnya gitu, karena ini deket ya sama kita, media sosial setiap hari kita pasti buka, kita pasti punya gitu ya. Nah, setiap hari untuk media sosial sendiri gitu ya, aku tuh pernah ngerasain kayak gini, aduh, aku mau posting apa ya yang disukain sama orang, postingan yang seperti apa ya, wah, kalau misalnya aku mau posting sesuatu nih, kayaknya aku harus masukin postingan yang traveling, makan di cafe misalnya, terus wajahku juga harus bagus di situ ya, terlihat slim, cantik gitu kan ya. Dan pada saat dulu tuh ya getol banget sama media sosial, aku tuh pernah tuh sampai beli followers, terus berharap likers yang banyak gitu ya, berharapnya banyak yang ngeliat gitu. Kalau misalnya bikin video gitu, harapannya viewersnya tuh banyak gitu. Dan setiap update story misalnya, itu pasti kita akan ngeliat siapa sih yang nge-view kita. Nah, itu tuh sampai kayak gitu. Insecure-nya tuh sampai seperti itu gitu. Menurut aku, aduh, aku baik nggak sih di mata orang? Nah, kalimat baik di mata orang itu yang selalu membuat aku di satu sisi terbebani sih. Berarti kan kita harus menjadikan diri seperti orang lain yang inginkan gitu. Nah, selama itu sampai akhirnya tersadar gitu bahwa platform media sosial itu sebenarnya ya punya kita pribadi gitu.
nggak mesti harus berapa like-nya, berapa view-nya, apa yang mau kita omongin ya omongin aja gitu. Aku melihat beberapa teman dan beberapa apa ya istilahnya tuh YouTuber, bukan YouTuber sih ya, influencer lah ya, yang ngasih nasehat-nasehat ya, yang akhirnya ya benar juga sih, sebenarnya kan media sosial itu ya untuk mengekspresikan apa yang kita rasain, apa yang kita alamin, itu secara real gitu, nggak dibuat-buat gitu. Tapi kenapa dulu aku sampai berpikir aku harus ngikutin maunya orang gitu, aku harus mengikuti ekspektasinya orang, padahal kita sendiri harusnya aman untuk menunjukkan siapa diri kita. Seharusnya kita sudah punya standar tersendiri, tidak apa ya, tidak mengikuti maunya orang seperti apa. Jadi kalau menurutku sendiri ya, insecure itu adalah kita itu menjadikan diri kita mengikuti ekspektasi orang lain gitu. Jadi bukan semata-mata nggak aman gitu, tapi kita itu memiliki standar kehidupan yang orang lain harapkan. Jadi bukan yang kita harapkan gitu, tapi kita mengikuti orang lain harapkan. Sedangkan setiap pengharapan orang lain kan pasti berbeda-beda. Mau ngikutin orang lain juga pasti orang lain satu dengan orang lain lainnya juga pasti berbeda kan begitu. Nah, itu sih yang aku ngerasain gitu. Yang sampai akhirnya aku harus punya standar nih. Media sosialku tuh untuk apa ya? Dan aku harus ngikutin atau enggak. Nah, sampai akhirnya aku harus menentukan jati diriku sendiri yang seperti itu gitu. Cuma memang prosesnya sangat panjang, perlu ngejedotin meja, gigit gorden ya kan, nangis berau-berau, nonton drama Korea gitu kan ya. Jadi itu sih yang pasti nggak pede dengan apa yang kita punya dan kita mengikuti ekspektasi orang lain gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk memahami kata insecure itu kata secure itu kan dari pengertiannya, definisinya itu kan aman ya. Maka insecure itu kan tidak aman. Nah, jadi perasaan insecure karena itu kata sifatnya perasaan insecure. Kalau kata bendanya itu insecurity gitu ya. Nah, artinya itu kan sebenarnya dari situ bisa kita pahami bahwa insecure atau perasaan insecure kan pada intinya adalah perasaan tidak aman. Nah, perasaan tidak aman di dalam diri kita. Karena itu tadi ada ketakutan ataupun kekhawatiran tidak bisa memenuhi ekspektasi tuntutan sosial. Jadi ada kekhawatiran kita tidak bisa menyenangkan banyak pihak misalnya. Ada kekhawatiran kita tidak cukup aman karena nanti bisa jadi saya tidak lagi diterima di lingkungan sosial saya. Ya. Karena kan pada dasarnya manusia sosial ya. Jadi kebutuhan sosial itu sangat menjadi salah satu kebutuhan cukup penting itu. Bahkan dikatakan kebutuhan akan relasi sosial itu mempengaruhi kesehatan jiwa. Maka secara tidak langsung pikirnya kita itu selalu mencari penggunaan secara sosial. Nah, insecure itu perasaan tidak aman karena kita tidak mendapatkan penerimaan secara sosial. Jadi gampangannya gitu ya untuk apa sih perasaan insecure? Perasaan insecure itu ya perasaan tidak aman di dalam diri kita. Karena kita khawatir tidak mendapatkan penerimaan secara sosial. Kita khawatir tidak dapat memenuhi ekspektasi sosial. Kita khawatir tidak cukup bisa menyenangkan tuntutan sosial. Dan biasanya perasaan insecurity yang muncul itu karena kebiasaan ataupun kecenderungan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah itu intinya begitu, intinya perasaan tidak aman. Oke. Nah
Em, aku sendiri pun punya ya pengalaman bagaimana dilanda perasaan insecure. Salah satu contohnya itu ketika aku mengajar gitu ya, mengajar di kamu tahu lah ya, di School of Discipleship-nya DKI Jayan itu kan. Oh iya. Perasaan secara insecure itu muncul ketika aku satu-satunya, bukan satu-satunya juga sih, aku salah satu yang dijadwal mengajar gitu ya, dimana aku bukan lulusan teologi. Sementara di School of Discipleship DKI Jayan itu kan yang diajarkan berbau teologi banget gitu. Nah, ketika namaku dimasukkan dalam jadwal sebagai pengajar, aku merasa tidak secure, aku merasa insecure. Kenapa? Karena aku membandingkan dengan terbelakang pengajar-pengajar yang lain. Oh, ternyata pengajar yang lain itu jebolan dari kampus-kampus, tentu saja jurusannya teologi gitu kan, yang secara keilmuan mereka jauh lebih paham gitu, jauh lebih penuh gitu kan. Apalagi aku kan cuma remahan pimpinan di kaleng kongguan gitu kan. Jadi, nah perasaan itu sebenarnya perasaan itu muncul ya karena aku membandingkan kualifikasiku dengan pengajar-pengajar yang lain gitu. Yang kutakutkan adalah begini, bagaimana nanti kalau audiens di kelas gitu ya tidak cukup puas dengan performansi di depan kelas. Bagaimana kalau mereka tidak bisa menerima atau memberikan nilai yang cukup baik terhadap performansi mengajarku saat di depan kelas. Atau mungkin juga bagaimana jika aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang disampaikan sama aku. Sehingga aku nanti tampak tidak kompeten, aku tampak menjadi lebih bodoh misalnya, apalagi misalnya minggu yang lalu pengajarnya dari Amerika misalnya gitu ya, aduh rasanya langsung inferior gitu, langsung merasa aduh aku inferior dibandingkan dia. Nah, perasaan insecure gitu ya, itu juga berkaitan dengan inferior gitu ya. Inferior itu tidak berdaya gitu, menjadi lebih lemah, memposisikan lebih lemah dan tidak berdaya. Nah, ini juga berkaitan dengan itu. Kenapa tadi aku bilang sama Hugo bahwa semua manusia punya perasaan insecure itu ya, karena apapun pasti mereka ada. Karena apa? Ini berkaitan dengan perasaan inferior juga. Teorinya mengatakan bahwa semua orang itu lahir gitu ya, dengan membawa perasaan inferior. Ya sekarang kita bayangin aja ya, bayi kalau lahir gitu, berdaya nggak dia? Enggak sih ya. Iya kan, dia sangat bergantung dengan orang dewasa, pengasuhnya, orang yang di sekitarnya untuk dia bisa hidup, bisa menjalani kehidupan di dunia ini gitu. Dia nggak berdaya. Bahkan ada mengatakan bahwa proses kelahiran itu sendiri juga cukup berpengaruh terhadap perasaan insecure. Jadi semua orang mengalami ini. Kita lahir dalam kondisi tidak berdaya. Bayi itu kan nggak bisa ngapa-ngapain kan tanpa pertolongan itu. Jadi ada bawaan inferior itu yang nanti kayak nature gitu, kayak nature itu ada area. Karena kita itu memiliki ketergantungan secara sosial. Kalau ini kan ketergantungan sosialnya dengan pengasuhnya, itu ibunya ataupun susternya atau siapa yang mengasuh dia. Nah itu jadi ada pengaruh. Benar banget sih Mbak Sita. Kecuali dia bayi super ya, yang lahir langsung bisa terbang. Itu lain lagi. Iya. Itu lain lagi. Ada di serial fantasi gitu ya. Makanya kan bayi Wonder Woman gitu kan ya, yang lahir dari Wonder Woman kan nggak tahu bisa terbang gitu kan ya. Nah, ini masalah insecure dan secure. Sebenarnya
dari kedua aman dan tidak aman gitu ya. Tadi tuh ada juga tuh yang nanya nih, apakah ada persamaan nih antara insecure dan secure? Orang biasanya ada nggak? Memang pertanyaannya bikin emosi memang. Memang kayak gitu. Sabar dulu. Iya, sabar ya. Sabar. Untung aja ini namanya obrolan santai ya. Kalau obrolan emosi udah marah-marah aku. Jadi yang perlu dipahami adalah insecurity ini kan kondisi mental ya. Benar. Kalau insecure, perasaan tidak aman. Kalau secure, perasaannya aman. Iya. Tolong ya Kak. Kondisi mentalnya kan berbeda gitu, dan ini nanti dampaknya, efeknya hal-hal pasti berbeda kan. Tentunya. Jadi tolong ya yang tadi bertanya masalah ada nggak sih persamaannya? Tolong pertanyaannya diganti. Ada persamaannya kata secure ya. Iya, sama-sama secure. Yang satu pakai in, yang satu nggak pakai in. Itu catat guys ya. Nah, ini masih masalah insecure nih. Insecure ini ada nggak sih hubungannya sama pembentukan karakter? Jadi tipe kepribadian orang ini kan macam-macam nih Mbak Sista. Nah, itu ada nggak hubungannya dengan insecure? Misalnya yang introvert itu pasti insecure tuh gitu. Ada nggak yang seperti itu? Oke. Gini. Kasihan ya sebenarnya teman-teman yang punya kepribadian introvert ya gitu. Seringkali mereka disalahpahami. Nah, iya benar banget. Introvert itu kan cenderung lebih banyak sendiri gitu, dan mereka kalaupun hidup di tengah lingkungan sosial biasanya yang lebih kecil gitu ya. Memang yang bikin salah paham itu bisa jadi salah paham, artinya bisa jadi adalah si teman orang yang introvert punya insecurity yang cukup kuat, bisa jadi bukan gitu. Nah, misalnya gini, orang yang introvert itu cenderung lebih pendiam, cenderung lebih mendapat lingkungan sosialnya, gitu ya. Orang insecure juga kecenderungan begitu, mereka kurang berani misalnya, gitu ya. Kurang berani kalau ketemu orang baru gitu. Itu juga gitu. Tadi ada perasaan rindu. Nah, ya, tetapi yang mendorong mungkin itu bisa jadi berbeda. Kalau orang introvert sebenarnya introvert ini kan berkaitan dengan emosi. Jadi ibaratnya kalau HP itu kan ya. Nah, orang introvert itu semakin sering bertemu dengan orang banyak, baterainya cepat habis. Nah, jadi karena energi yang dia keluarkan banyak gitu. Beda sama orang extrovert. Kalau orang itu justru ketemu orang, baterainya makin full karena dia menyerap energi dari orang-orang yang dia temui. Sementara kalau orang introvert maka mereka mau dan ketika sudah bertemu dengan beberapa orang mereka kemudian harus mengambil waktu sendiri dulu gitu ya, mengambil jarak dulu gitu untuk recharge. Jadi untuk mengisi baterai yang mereka lagi. Kalau extrovert itu menyerap energi dari orang yang mereka temui. Kalau introvert itu sumber energinya dari dirinya sendiri. Nah, itu yang menggerakkan tentang menjelaskan tentang kepribadian ekstrovert. Sementara kalau insecurity nggak mau bertemu dengan orang, itu kan karena merasa nggak aman, tidak bisa memuaskan gitu ya teman yang baru ditemuinya. Takut terlihat bodoh, dan sehingga kalau terlihat bodoh nanti diabaikan secara sosial. Takut salah ngomong, nanti kalau salah dicuekin, dia nggak bisa diterima dalam lingkungan sosial yang baru. Nah, itu kan berbeda. Jadi orang introvert itu belum tentu dia punya insecurity yang cukup kuat gitu ya. Orang introvert ketika tidak bisa
apa maksudnya tidak dia membatasi diri ketemu dengan orang baru, bisa jadi karena dia kurang energi. Tetapi tidak semua orang introvert itu takut ketemu sama orang. Sebenarnya mereka nggak takut sama orang. Kita yang sering salah paham gitu sama orang. Dan sebenarnya juga nggak bisa ya kita menjadikan kayak aduh jangan presentasi ke depan pasti kan introvert. Atau mungkin kita langsung orang itu introvert sekali ya, dia ngomong kita. Nah betul kan itu karena introvert, tapi jangan-jangan dia punya masalah insecurity. Karena banyak juga orang yang introvert sangat gemilang gitu loh dalam pekerjaannya yang bertemu dengan orang baru. Contoh ya, dia introvert tapi dia sangat spektakuler gitu, punya banyak gitu kan, dia bisa bertemu, artinya dia kan bisa tampil all out di atas panggung kan. Ada dia, kamu tahu nggak siapa? Siapa? Agnes Monica atau Agnes Mo. Oh iya ya, dia introvert ya? Ya, aku pernah lihat story-nya, aku follow kan, dan dia bilang bahwa dia orang introvert. Sebenarnya dia orang introvert. Jadi setiap kali harus manggung, dia bertemu dengan fans, dia pasti lelah gitu. Dia habis energi, maka dia mengambil waktu hanya dengan dia sendiri untuk melihat energi. Berarti kan orang introvert nggak selalu tampil di depan orang banyak. Nah, jadi ini perlu dicek gitu ya. Kalau misalnya apa dia mau ketemu orang banyak, dia betul karena atau karena insecure gitu. Karena sebenarnya orang itu bukan antisosial, mereka juga bukan nggak ada kaitannya dengan pemalu atau pendiam sebenarnya. Introvert itu berkaitan dengan cara mereka mengisi mereka merecharge energi mental ya. Oke. Iya sih, karena banyak banget tuh yang salah paham sih sama introvert dan ekstrovert. Jadi orang-orang berpikir bahwa dia introvert pasti pendiam, terus nggak berani tampil, pasti selalu diidentifikasi seperti itu atau dicap seperti itu gitu. Padahal bener banget sih Mbak Sisa, aku masih ingat kita sharing-sharing dulu pas zaman kuliah, perbedaan introvert dan ekstrovert itu lebih ke charge energinya sih. Orang introvert lebih charge energinya dengan dirinya sendiri, dia lebih istilahnya memberikan waktu untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau orang ekstrovert itu bisa ngecas energinya buat dia ya dengan ketemu orang-orang gitu sih. Mbak Sista, ini ada yang ngasih info nih, kakak baju kuning suaranya mantul-mantul kayak gema-gema gitu, apa kita harus ngetes? Karena ini jujur ya Woy, ini baru 1 kali collab kita ya, jadi kita masih trial and error nih ya. Jadi harus gimana ya aku? Apakah kita harus pakai headset? Kayaknya tadi lebih bagus pakai headset sih Sista. Aku juga mau coba pakai headset juga biar suaranya nggak mentul-mentul gitu. Kalau pakai headset itu juga mantul-mantul gitu. Coba ya, aku pakai headset juga sih. Kita coba ya guys. Ini karena kita santai ya. Cek sound, cek apalah, kita semua di sini bisa lah, cek HP bisa Kak. Nanti kita buka di sini ya. Di mana lah ya ini ya colokan iniku. Bentar guys. Kita akan melihat dulu bolongannya di sini. Karena ini yang pertama ya wajar-wajar lah kamu out. Oke. Tak lah ya. Bisa mudah. Ya, aku akan pasang headset dulu. Jadi nggak oh ya? Cek 1, 2, 3, masuk nggak suaraku Sisa? Enggak lah. Masuk suaranya? Jelas? Masuk.
Masuk. Oke, Oke. ini udah lebih oke sih. Ini lebih oke ya. Oke. Berarti kita coba begini ya. Oke. Habis ini kita langsung duet karaoke. Oke. Nah, tadi ini ngebahas masalah Kata kepribadian Mas Ari udah sip. Oke. Terima kasih penonton setia. Si Uti juga, tapi nggak ada suaranya di sini ya. Oh, sudah oke, Bu. Oke, ya bagus. Oke, terima kasih. Iya, ini adalah salah satu mahasiswaku yang juga lagi skripsi. Semoga cepat semangat. lulus ya. Dan terkadang insecure gitu ya terhadap skripsinya. Tapi jangan jadikan insecurity sebagai alasan. Iya, bener. Jangan jadi tahu ya, Bel, tolong. Nah, tadi tuh Oke. Sampai bener mana kita sih. tadi? Tadi tuh aku setuju banget. Karena selama ini tuh banyak banget yang ngecap kan bahwa nggak bisa ngomong, nggak bisa bersosialisasi dengan baik, itu pasti introvert gitu ya. Padahal mungkin dia ada ngerasa insecure gitu sama dirinya gitu. Nah, mungkin apa aja sih sebenarnya hal-hal yang ngebentuk rasa insecure itu, Mbak Sista? Kalau untuk penyebabnya tadi yang pertama sudah kusinggung di awal, ada kemungkinan berkaitan dengan inferiority, berkaitan di mana manusia semua lahir dalam kondisi tidak berdaya. Sehingga semua manusia punya nature, nature apa natur sih? Naturnya bawaan gitu ya, punya bawaan perasaannya ya tidak aman gitu. Karena apa? Karena tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Ya karena lahirnya secara tidak berdaya dan dia butuh sekali kebergantungan dengan sosial. Jadi pahami juga bahwa insecurity ini berkaitan juga dengan kebutuhan kita untuk bersosial ya gitu. Kebutuhan kita atas penerimaan secara sosial gitu. Itu yang pertama kalau secara teorinya begitu. Kemudian juga ada yang disebutkan bahwa kehidupan di masa awal-awal gitu ya, di masa awal-awal kehidupan artinya masih bayi, balita, anak-anak gitu ya, kanak-kanak, anak-anak gitu. Nah, ada kaitannya dengan pola pengasuhan dari orang tua sewaktu individu ini masih kecil. Biasanya di usia di bawah 6 tahun gitu, itu sangat pengaruh gitu. Mungkin waktu itu mereka mendapatkan pola pengasuhan yang kurang sehat bisa jadi. Misalnya sering dibanding-bandingkan gitu ya sama sama saudaranya gitu, atau sama anak tetangga gitu ya, atau misalnya sama kakak sepupunya atau apa. Nah itu kan kebiasaan dibanding-bandingkan itu juga membuat muncul perasaan insecure karena merasa nggak kompeten gitu, takut tidak bisa memenuhi harapan sosial. Ingat, hubungan sosial pada kehidupan di awal-awal itu kan antara ibu dan anak gitu ya. Pahami juga bahwa kehidupan sosial manusia itu kan berkembang gitu kan, berkembang. Jadi kalau sekarang kita mikirnya hubungan sosial kita ya, kalau aku yang sudah menikah gitu ya, dengan tetangga, dengan keluarga suami gitu, dengan teman-teman pekerjaan itu besar gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita nggak ujuk-ujuk begitu gitu. Kita sejak bayi pun sudah bersosialisasi gitu loh. Nah hubungan sosial pertama-tama si bayi adalah dengan pengasuhnya, itu dengan ibu kan gitu. Nah ketika mendapat pengasuhan dari ibu yang demanding, misalnya yang menuntut gitu ya, yang sering menilai, menghakimi, ketika salah mungkin juga dihukum misalnya gitu ya, atau ibu yang punya tuntutan terlalu tinggi, membanding-bandingkan. Nah itu juga bisa memunculkan perasaan insecure, tidak bisa memenuhi harapan secara sosial, dalam artian harapan ibunya gitu kan. Itu salah satu contohnya tuh itu pengalaman pengasuhan waktu kecil gitu ya. Kemudian juga ada mungkin ya, ini mungkin setiap orang kan berbeda ya. Mungkin di masa lalunya mereka pernah mengalami satu kehilangan besar mungkin,
atau mungkin pernah mengalami apa namanya satu tragedi, misalnya ditinggal orang yang dicintai dan itu sangat membekas gitu loh, sangat membekas lukanya. Nah, itu juga bisa membuat dia insecure gitu. Terutama banyak contoh kasus klien-klien yang kulayani itu adalah dia salah satunya misalnya orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil, atau orang tuanya bercerai ketika dia masih kecil gitu, sehingga kebutuhan dia akan kehadiran salah satu orang tuanya ataupun kedua orang tuanya tidak terpenuhi gitu. Nah, sehingga dia merasakan kehilangan itu kan gitu. Bener banget. Nah, itu juga bisa membuat apa namanya perasaan insecure menjadi lebih kuat gitu ya. Kemudian kalau sudah berkembang gitu ya, sudah mulai remaja gitu, mulai dewasa, karena kehidupan di masa perkembangannya mungkin ada yang kurang pas atau gimana, sehingga membuat individu ini cenderung menjadi self esteem-nya rendah ataupun harga dirinya rendah gitu ya. Rendah. Individu yang harga dirinya rendah itu juga rentan memiliki insecurity yang cukup kuat gitu. Konsep dirinya nggak jelas gitu. Ini sebenarnya berkaitan sama tadi ya, kehidupan dia di masa sebelumnya. Kan kalau kita ngomongin psikologi perkembangan gitu ya, kan setiap fase perkembangan itu harus dipenuhi. Iya. Kalau tidak dipenuhi, ya kalau tidak dipenuhi maka akan menuntut di fase berikutnya. Misalnya, ketika dia masih balita, dia punya fase perkembangan yang harus mendapatkan curahan kasih sayang orang tuanya, misalnya ya, mendapatkan kepastian tentang dia aman gitu ya di dunia ini, dia mendapatkan kebutuhan untuk fisiknya, untuk emosinya, semua dia dapat. Nah, ketika ini tidak terjadi, misalnya dia mengalami satu tragedi yang cukup besar gitu ya, misalnya orang tuanya tidak ada, ataupun dia mendapat parenting yang tidak tepat misalnya itu, kan tidak terpenuhi tuh kebutuhan akan fase perkembangan. Kan kita tahu ya kepribadian di usia 2 tahun, 3 tahun itu bagaimana dia harus belajar apa namanya, belajar mempercayai gitu bahwa dunia ini aman-aman saja gitu ya. Tapi ketika dia mendapatkan orang tua yang misalnya ya abusive gitu, yang keras, melecehkan gitu, kan dia jadi belajar bahwa dunia ini nggak aman kan gitu. Iya. Nah, ketika fase yang ini tidak terpenuhi, dia akan masuk ke anak-anak gitu. Nah, ini akan terus menuntutnya apa ya, dia menjadi cenderung insecure, cenderung pencemas misalnya kayak gitu. Jadi itu juga pengaruh gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau tidak pernah mendapat pujian misalnya dari orang tuanya atau orang terdekatnya, tidak pernah dapat komplimen gitu, selalu mendapat kekerasan verbal. Misal ya, maaf gitu, misalnya dia dikatain dasar kamu anak pembawa sial gitu. Ini kan akan semua yang pernah diucapkan orang-orang besar di sekitarnya tentang dirinya, itu akan anak-anak serap itu sebagai konsep dirinya, sebagai gambar dirinya gitu. Nah, konsep diri yang tidak tepat, konsep diri yang salah, yang tidak sehat, ya akhirnya juga membuat harga diri si anak ini juga menjadi rendah. Maka tidak heran kalau dia menjadi orang yang sangat insecure, misalnya seperti itu. Jadi ini kaitannya juga panjang ya kalau iya, berbicara apa namanya pengalaman gitu ya. Kemudian juga ada apa namanya ya? Iya, ternyata Why? Pola asuh orang tua itu sangat berperan besar terhadap terbentuknya kepribadian anak sih sebenarnya. Betul ya. Betul. Orang tua ataupun pengasuh utama ya. Jadi tolong ya yang ibu-ibu muda tuh, aduh harus banyak belajar nih ya kan. Karena ternyata belajar ngomong anak, pas anak lagi belajar berdiri, natih ya. Itu sebenarnya kan dulu kalau nggak salah pas kita masih belajar psikologi perkembangan, pada saat kita ngajarin anak untuk berdiri, berjalan, itu kan menanamkan kepercayaan nggak sih Mbak? Kalau nggak salah ya, aku juga lupa.
Iya, jadi ternyata pola asuh itu sangat berperan besar sih terhadap pembentukan karakter anak-anak sih. Iya, betul. Jadi pastikan kan gini, Mm-mm. waktu bayi lahir gitu kan dia membangun kelekatan ya, kelekatan nanti kapan-kapan kita bisa bahas topik tersendiri lah tentang kelekatan ini kan. Iya. Kelekatan itu dia dapatkan pertama ya dari pengasuhnya. Ketika kelekatan yang dia miliki itu bukan kelekatan yang aman, kan jenis-jenis kelekatan banyak ya. Ada kelekatan secure, ada kelekatan insecure, ada kelekatan avoidant gitu ya, ada kelekatan dan kelekatan insecure ini kan terbagi dua. Ada avoidant sama anxiety, cemas gitu ya. Ada lagi Iya. disorganized gitu ya. Nah, kalau anak ini mendapat kelekatannya secure, ya dia akan jadi cenderung kepribadiannya juga sehat gitu kan. Dia bisa percaya, tapi juga dia punya batasan gitu ya, dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika anak ini mendapatkan kelekatan yang tidak aman dengan orang tuanya, nah ini juga akan berdampak pada si anak memiliki insecurity yang cukup kuat. Jadi sebenarnya insecurity ini manusiawi ya. Kita nggak perlu Ya, halo, masih nyambung kan? Apakah tersambung? Apakah gerak nggak di sana? Oke, lanjut Oke. ya. Yuk. Oke. Ini sinyalmu atau sinyalku? Nah, itu dia aku Sinyambung ya, juga. yang sinyambung kayak Masih. lanjutkan. Masih tersambung? Atau ini masih ngiung-ngiung? Ini kayaknya masih ada. Udah tersambung kembali? Sudah. Oke. Aku sudah bisa melihat wajahmu. Kayaknya Oke, sinyal tadi kita sampai malam minggu mana? ini banyak track ya. Iya, kayaknya sibuk gitu ya. Tracknya sibuk gitu. Padat. Tracknya sibuk nih. Aduh, Oke, ini tadi apa lagi? Yep. Oke. Jadi tadi ya, kelekatan itu ya. Nah, kelekatan itu dibangun sejak masih bayi malah kan gitu. Nah, maka tadi betul kalau Widya bilang peran ibu ini sangat urgent, betul, krusial loh peran ibu. Jadi nggak sembarangan gitu ya menjadi ibu. Jadi ini jadi sedikit ngomongin parenting gitu ya. Untuk jadi mama papa itu gampang. Yang nggak gampang tuh jadi orang tua kan gitu. Oh bener lah, kalau jadi mama papa ya pacaran pun bisa, mama papa bener kan bisa. Gitu loh. Bisa pacaran aja jadi bisa udah jadi mama papa. Iya, jadikan bahwa pastikan bahwa anak itu mendapatkan rasa aman yang cukup, kelekatan juga yang sehat gitu ya. Karena kan rasa aman itu dipelajari ya, dipelajari. Iya. Bayi baru lahir itu kan dia belajar, oh dunia ini cukup aman untuk dia tinggali kan gitu. Ketika dia beranjak mulai belajar berjalan gitu, oh ternyata aku aman untuk berdiri gitu. Oh ternyata aku cukup aman untuk berlari kan gitu. Oh ketika dia mulai masuk taman bermain gitu ya, bertemu dengan orang asing gitu. Oh ternyata aman, aku bertemu dengan orang baru kan gitu. Nah ketika ini rasa aman tidak dimiliki, ya nggak heran dia tumbuh menjadi pribadi yang cukup insecure gitu dan mudah sekali insecure. Insecurity ini kan manusiawi ya, manusiawi. Semua orang punya. Dikatakan tidak normal gitu ya. Perasaan insecure ini dikatakan tidak normal ketika sudah membuat atau mencetuskan satu gangguan.
gangguan kejiwaan gitu ya. Contohnya, misalnya ketika perasaan insecure itu sudah sangat begitu kuat dan mengganggu, sehingga muncul gangguan-gangguan psikologis seperti kecemasan, misalnya gitu ya, seperti depresi misalnya, ataupun paranoid misalnya gitu. Nah, ini kan berarti perasaan insecurity-nya sudah harus segera ditolong kan gitu, segera harus dikelola dengan baik sehingga dia bisa sampai taraf yang normal gitu. Karena bayangkan kalau orang nggak punya perasaan insecure ya dia juga tidak akan waspada juga, nanti bisa nekat juga kan gitu. Jadi pastikan bahwa kadar perasaan insecure kita itu kadarnya normal dan ditempatkan di tempat yang tepat gitu. Jadi misalnya gini, tempat yang tepat aku maksudkan ya. Aku sekarang mau telanjang aja misalnya gitu kan. Kalau dia nggak punya insecurity kan, maksudnya gini loh, dia nggak mau pakai baju gitu kan. Kalau dia nggak punya insecurity kan, dia nggak peduli orang lain akan melihat dia bagaimana kan gitu. Kan nggak mungkin. Siapa di sini yang tidak malu untuk telanjang kan gitu? Pasti semuanya malu kan gitu. Nggak hanya orang-orang yang punya gangguan kejiwaan yang biasanya jalan-jalan di pinggir jalan itu ya, karena sudah masuk gangguan kan gitu. Nah jadi kalau insecure, kapan sih insecure kita itu sudah tidak normal ya? Ketika sudah menghasilkan produk-produk gangguan secara psikologis ya, tadi seperti kecemasan yang berlebihan, paranoid, atau misalnya depresi gitu ya, udah muncul hal seperti itu ya, berarti perasaan insecure-mu sudah melewati batas normal gitu kan. Tapi karena kita nggak bisa expect ya, kita nggak bisa mengharap bahwa kita tuh benar-benar tidak punya area insecurity. Kita nggak bisa expect bahwa kita itu benar-benar bisa secure 100%. Nggak bisa, itu nggak realistis juga gitu ya. Nggak ada sih orang yang 100% insecurity atau 100% yang merasa insecure, juga nggak ada orang yang 100% selalu merasa secure gitu. Ya, tinggal nanti bagaimana pengelolaannya, yaitu tadi sudah sampai mengganggu belum? Namanya juga gangguan kan, kalau gangguan jiwa berarti kan mengganggu. Apa sih yang terganggu? Ya fungsi diri kita, misalnya sudah tidak berani lagi beraktivitas di luar rumah, tidak berani lagi mengembangkan potensi diri, misalnya tidak mau mencoba tes ke universitas gitu loh, bukan karena pengen kerja tapi karena nggak berani, takut gagal gitu. Itu kan berarti sudah terganggu, padahal dia seharusnya atau orang tua mendorong dia untuk bisa kuliah misalnya gitu kan. Jadi ya ini perlu ditangani, maksudnya perlu pendampingan juga, apa yang membuat dia merasa insecure kan gitu. Nah ini berkaitan juga sama parenting lagi ya gitu, bahwa orang tua itu penting banget mengajarkan anak sejak kecil itu tidak hanya bagaimana meraih kesuksesan, tetapi juga bagaimana mengatasi kekecewaan ketika gagal gitu loh. Sehingga ketika dia sudah besar, beranjak remaja, dewasa, dia nggak gagap dan nggak takut gitu loh terhadap kegagalan. Nah konsep budaya atau apa ya, nilai-nilai yang kita pelajari selama ini kan, gagal itu jelek, gagal itu buruk, gagal itu negatif, gagal itu nanti diomongin orang, gagal itu dihakimi orang, nggak diterima secara sosial, maka kita semua menjadi takut gagal kan gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kata Kunto Aji gitu ya, gagal ataupun sukses itu kan hanya fase kehidupan yang terus bergantian karena jalannya sepaket kan gitu. Iya. Nah itu, jadi ketakutan gagal ini juga mungkin karena sering diajarin begitu bahwa gagal itu jelek, ya nggak heran kalau orang ini menjadi sangat insecure dengan dirinya, padahal mungkin saja dia punya potensi-potensi yang cukup luar biasa, tapi karena udah insecure duluan, potensinya cuma kependem gitu, nggak berkembang gitu. Oke deh Sista, nah ini waktu kita tinggal Nah, aku lanjutin di live-an yang sebelumnya. Nah, buat kalian yang masih ketinggalan nih sama live-an sebelumnya, itu bisa cek nanti di IGTV-nya. Jadi sengaja memang untuk sharing
opsi ini alias obrolan seputar psikologi, obrolan santai seputar psikologi itu akan selalu aku update di IGTV. Jadi buat yang ketinggalan untuk dengerin apa yang kita bahas hari ini atau malam ini, itu akan tetap bisa teman-teman nikmatin, bisa teman-teman dengerin lagi di IGTV yang akan diupload. Gitu. Ya, kita lanjutin lagi ya. Apa sudah tersambung? Oke. Sudah tersambung kembali. Halo. Sudah tersambung kembali. Oke. Iya, jadi kalau di IGTV kan cuma 1 jaman ya kalau nggak salah. Nah, jadi ini juga aku yang tadi udah aku update di IGTV, jadi yang buat ketinggalan bisa nonton di sana juga. Begitu ya, guys. Oke. Kita lanjutin berarti ya. Tadi sampai mana obrolan kita? Nah, sebelum dilanjutin, tadi kan memang udah banyak sih ngobrolin tentang insecurity itu apa sih hubungannya dengan mental issues gitu kan ya. Sebenarnya yaitu tadi tidak ada orang yang 100% insecure, tidak ada yang 100% secure, ya kan. Ini udah menjawab sebenarnya pertanyaan, ada kemarin yang bertanya juga nih Mbak Sista. Insecurity itu masuk dalam penyakit nggak sih gitu ya. Nah, tadi udah dijawab juga sama Mbak Sista kan, bahwa tergantung. Kalau misalnya sudah mengganggu, nah itu baru harus ditreatment lebih jauh gitu ya kan. Kalau misalnya sudah kecemasannya berlebihan, terus menjadi paranoid, terus menjadi depresi, nah mungkin insecure-nya udah bermasalah. Tetapi kalau misalnya masih standar-standar aja, kayaknya masih wajar ya setiap orang itu. Malah dengan adanya insecure, kita kan jadi waspada ya, was-was terhadap sesuatu, lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Mawas diri gitu ya. Iya, mawas diri sih lebih jatuhnya seperti betul. itu. Insecurity itu kondisi mental gitu ya, belum tentu gangguan mental. Nah, ini yang banyak juga sih Mbak Sista. Jadi setiap ada misalnya kecemasan, sebenarnya cemas itu boleh nggak sih gitu? Itu banyak sih kayak gitu. Atau Miss, boleh nggak sih kita nggak pede atau kita cemas atau pokoknya yang berhubungan dengan mental issues. Dan mereka selalu bertanya bahwa ini penyakit nggak sih? Ini boleh nggak sih? Itu pertanyaannya hampir sama pada saat kita kuliah dulu ya. Iya, aku kayaknya ngerasa kayak gini deh. Tapi kan pada saat belajar dulu akhirnya kita memahami bahwa ya setiap manusia itu di psikologisnya pasti ada yang bermasalah. Tapi sejauh mana masalah itu berkembang, kan parah, sedang atau tinggi gitu kan ya. Betul. Untungnya kita masih standar lah ya. Tidak ada manusia yang 100% mentalnya sehat, dan tidak ada juga manusia yang 100% mentalnya sakit, gitu ya. Jadi kan kecemasan gitu ya, itu kan kondisi gini, yang perlu dipahami adalah emosi itu kan sebenarnya netral ya. Emosi itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk sebenarnya. Itu semua kan anugerah yang Tuhan berikan juga pada manusia untuk dimiliki kan gitu. Perkembangan, kalau kita mengingat kembali perkembangan, teori perkembangan manusia gitu ya. Manusia ini kan yang berkembang nggak cuma fisiknya, nggak cuma dari bayi, balita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, kan nggak cuma itu. Tapi secara emosi pun kan berkembang, kepribadiannya pun kan berkembang gitu ya. Nah tadi kalau misalnya cemas itu boleh nggak sih gitu ya, tergantung ditempatkannya di mana dan untuk apa gitu kan ya. Kalau di tempat yang tepat ya nggak masalah, dalam kadar yang memang harus cemas gitu ya. Misalnya mendapatkan satu peristiwa melihat kecelakaan gitu kan, ya cemas wajar toh gitu. Tapi ketika cemas pada sesuatu yang belum terjadi, cemas pada sesuatu yang karena overthinking kita gitu kan, nah ini yang perlu dikelola kan gitu. Dan tadi ada yang menyinggung tentang tidak percaya diri itu ya gitu. Tidak percaya diri ini kan memang juga hasil gitu. Kalau aku bilang sih produk dari perasaan insecure karena membandingkan diri dengan orang lain gitu. Nah kita terus jadi nggak percaya diri gitu. Dan ada ekspektasi yang cukup tinggi terhadap penerimaan sosial tadi gitu kan. Misalnya aku mau performance ke depan, aku nggak pede karena nggak yakin bahwa aku akan
mendapat penerimaan sosial. Aku akan cukup menyenangkan audiens gitu. Apalagi misalnya yang sebelum maju, yang sebelumnya, aduh temenku tuh yang maju dan dia presentasinya bagus banget gitu. Nah, kita terus membandingkan diri sama dia. Aduh jadi nggak pede deh gitu ya. Atau mungkin kita terjebak tadi yang Widya sharingkan di media sosial. Yang kita lihat itu kan selebgram dengan badan langsing putih gitu ya, barangnya dari ujung rambut ke ujung kaki branded semua gitu lah, apalah kita gitu yang nggak punya. Terus nggak deh, aku nggak mainan aja gitu karena nggak percaya diri, yang karena orang-orang yang seperti ini tuh menganggap bahwa orang yang diterima di masyarakat itu hanya orang-orang yang excellent gitu ya, yang tampil perfect gitu. Sementara dia merasa tidak excellent, merasa tidak perfect, sehingga mereka ya nggak percaya sama dirinya sendiri gitu. Nah sebenarnya orang yang tidak percaya diri, jelas balik lagi dia tidak memiliki harga diri yang tepat gitu. Maksudnya harga dirinya cukup rendah, self esteemnya cukup rendah gitu. Konsep dirinya juga masih mungkin bisa jadi juga masih belum sehat. Bahkan dia sendiri nggak ngerti mungkin identitas dirinya apa gitu ya. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat gitu ya oleh kita bahwa perasaan tidak percaya diri itu tuh dimulainya dari mana? Dari pikiran sebenarnya. Maka penting banget nih pikiran kita juga untuk dikelola dan untuk diedukasi gitu. Jadi yang diedukasi nggak cuman kita belajar banyak hal gitu ya, tapi juga pikiran kita juga perlu diedukasi. Kapan ketika pikiran kita mulai melenceng, mulai irasional gitu ya, mulai nggak realistis, nah itu kita harus kembalikan tuh edukasi pikiran kita untuk bisa berpikir dengan tepat gitu loh. Bahwa apa yang dipikirkan belum tentu sesuai dengan kenyataan kan gitu. Bener. Nah ini balik lagi ke situ, gambaran dirinya pasti belum sehat sehingga dia tidak percaya sama dirinya sendiri. Tapi ya bisa dipahami kalau dia tumbuh dari keluarga ataupun dia sendiri tumbuh dari lingkungan yang yang tidak pernah menghargai dirinya gitu loh. Atau mungkin dia dituntut terlalu berlebihan, atau dari parenting yang ekstrim gitu ya. Ekstrim kiri adalah dimanja gitu ya, dimanja apa-apa disediain gitu ya. Atau ekstrim kanannya diabaikan. Jadi anaknya suka-suka dia, orang tuanya wis nggak mau tahu gitu, jadi diabaikan. Nah, dua produk parenting yang seperti ini juga biasanya anaknya punya insecurity dan juga hasilnya tidak percaya diri juga karena dia nggak pernah diajar bagaimana menjalani hidup ini dengan properly gitu. Jadi anak yang manja kan nggak pernah punya masalah, mereka nggak pernah diajarkan bagaimana mengatasi kesulitan gitu, bagaimana mengatasi kekecewaan, bagaimana mengatasi kegagalan, bahwa tidak selalu dalam hidup ini kamu bisa mencapai atau harapan-harapanmu bisa terpenuhi kan gitu. Bagi anak yang diabaikan juga dia tidak pernah merasa dia berharga, dia cukup berharga karena dia ditolak, tidak diterima, diabaikan, bahkan mungkin dianggap tidak ada, hanya sebagai beban bagi keluarga misalnya. Sehingga tidak heran dia merasa dirinya nggak berharga, dirinya nggak cukup layak untuk dikasihi, tidak cukup layak untuk diterima. Ini kan juga satu problem ya sebenarnya. Jadi nggak heran kalau anak-anak dari hasil dua pengasuhan ini bisa memiliki perasaan insecure yang cukup kuat sampai yang nggak percaya diri dan segala macam. Nah, maka penting banget tuh orang tua untuk bisa seimbang di tengah-tengah gitu loh. Ada waktunya memenuhi kebutuhan anak, tapi ada waktunya juga anak diajarin tuh bagaimana gagal, bagaimana berjuang kan gitu. Sehingga yang pasti sih anak itu harus tahu bahwa dia berharga, harus tahu bahwa dia dicintai, dan harus tahu bahwa dia aman. 3 kebutuhan ini sebenarnya yang seringkali membuat satu permasalahan secara psikologis, even itu udah menjadi orang tua pun ataupun nanti lansia. Biasanya 3 area ini tidak terpenuhi, ya kita pasti memiliki gangguan, bukan gangguan ya, tapi permasalahan secara psikologis. Orang yang insecure tadi kan jelas dia merasa tidak aman, dia merasa tidak berharga, dia juga merasa tidak layak untuk dicintai. Nah itu. Benar sih Mbak Sista. Ada juga sih pengalaman yang dulu juga pernah sharing-sharing gitu kan ya. Jadi memang dia dituntut oleh orang tua gitu kan ya untuk selalu menampilkan hal yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya
kamu harus dapat kamu harus dapat nilai 100. Jadi walaupun dia dapat 90, ya harusnya kamu bisa kok dapat 100 gitu. Jadi bukannya mendapatkan pujian, tapi malah dikritik gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya temanku juga ngerasa insecure. Akhirnya, aduh aku nggak pede nih. Padahal menurutku apa yang dia lakukan gitu kan ya, istilahnya kinerja yang dia lakukan gitu sangat bagus gitu. Tapi mungkin karena pola pengasuhan tadi kali ya, yang akhirnya, oh dari sini aku tahu nih, oh ternyata ya dengan sikapnya atau pola asuh orang tuanya yang dari dulu menuntut dia untuk sempurna gitu, akhirnya menjadikan dia juga insecure gitu terhadap dirinya sendiri. Dan ini ada nih salah satu pertanyaan nih, udah banyak baca masalah insecure, terus kemudian udah juga cari tahu tentang insecure, dan kebetulan mungkin dirinya juga ngerasa insecure gitu ya. Insecure, okay. Tapi kenapa ya masih insecure? Aduh, gimana ini solusinya, Kak? Aduh, udah berjuang ya padahal ya, mencari tahu, baca banyak tentang insecure ya, tapi tetap insecure nih. Nah, ini ada nggak sih tipsnya gitu untuk gimana cara kita mengatasi rasa insecure yang berlebihan ini gitu? Karena kalau yang standar aja kan sebenarnya wajar ya, ini yang berlebihan nih. Ya. Itu sih. Tadi ya balik lagi, kita nggak bisa expect, kita nggak bisa berharap kita benar-benar lepas gitu ya dari perasaan insecure gitu. Semua orang punya, even orang yang tampak sempurna di media sosial, di TV itu pun mereka punya gitu ya, area atau perasaan insecure itu pasti punya gitu. Kita nggak bisa expect benar-benar bisa nol gitu ya insecurity kita, nggak bisa gitu. Dan gini, seperti aku kan punya sakit asma ya, maksudnya aku punya riwayat asma. Ketika asmaku itu, aku divonis sama dokter gitu, misalnya kamu punya asma gitu kan, apakah asmanya setiap hari aku derita? Kan tidak gitu kan. Hanya saat-saat tertentu dia akan muncul gitu ya, ketika aku kondisinya mungkin imunitasku turun gitu ya, atau ada pencetus lain yang membuat asmaku kumat gitu. Lalu aku pakai inhaler gitu ya, ketika kumat aku pakai inhaler, kemudian mulai reda, bisa bernapas lega. Tapi apakah dengan inhaler itu asmaku hilang? Kan enggak gitu. Asma ini akan terus kubawa seumur hidupku kan gitu. Nah, yang perlu dipikirkan di sini adalah gali dulu nih perasaan insecure kita tuh pencetusnya apa gitu. Kayak aku tadi, aku tuh yang pencetus asmaku adalah ketika aku makan makanan protein tinggi, seafood misalnya kayak udang, kepiting, lobster, itu aku alergi, nggak bisa. Kalau aku makan itu aku pasti asmanya kumat. Atau ketika aku di cuaca yang sangat dingin gitu, misalnya di tempat-tempat yang sangat dingin dan pakaianku tidak cukup hangat, itu juga bikin asmaku bisa kumat. Atau sedang kecapean, sedang stres misalnya gitu ya, itu juga asmaku bisa kumat. Maka nggak cuman inhaler aja yang aku pakai, tetapi pencetusnya pun aku jauhi kan gitu. Nah begitu juga ketika ini berkaitan dengan mental gitu ya. Apa sih ketika kamu lebih, aku insecure lagi, aku insecure lagi. Nah jangan-jangan selama ini memang kamu belum tahu tuh pencetus insecure-mu apa kan gitu. Digali dulu, apa nih yang bikin kamu insecure, bertemu dulu sama diri sendiri gitu. Kalau tadi ditanya, Widya tanya, tipsnya itu apa kan gitu. Tipsnya adalah coba mengenali diri sendiri dulu, memahami diri sendiri dulu. Temui konsep diriku tuh seperti apa sih sebenarnya gitu ya saat ini gitu. Itu bisa juga kalau mau aplikasinya gitu, bukan aplikasi, apa sih namanya, aplikatifnya gitu ya, secara aplikatifnya ditulis gitu ya, aku tuh siapa gitu ya. Misalnya kalau aku biasanya minta tolong klien untuk bikin lingkaran di tengah gitu ya, tulis besar-besar aku gitu. Kemudian nanti dari situ dikasih garis-garis keluar tuh apa saja yang kamu pahami tentang dirimu. Misalnya aku itu suka yang hal negatif dulu. Misalnya aku pendendam misalnya gitu ya. Aku mudah putus asa, aku curigaan misalnya, aku apapun yang negatifnya. Kemudian di kertas yang lain tulis juga lingkaran yang besar aku gitu. Hal yang positifnya apa? Misalnya aku suka belajar, aku
setia kawan, misalnya aku sabar, misalnya itu tulis gitu. Nah dengan digambarkan dan dituliskan itu kan bisa jelas gitu ya, kita melihat diri kita, oh ternyata konsep diriku seperti ini, oh ternyata gambar diriku seperti ini. Nah setelah menemukan itu, yang kedua adalah terima dulu gitu, jangan melawan diri sendiri. Kadang kita itu kan karena sering mungkin hidup selama ini mendapat perlakuan seringnya tidak enak dari orang tua ataupun dari pengasuh ataupun dari lingkungan pertemanan kita, sehingga kita memandang diri kita ini buruk gitu loh. Kita memandang diri kita cukup negatif karena ya selama ini yang kita alamin ya kita sering dinegatifin tuh gitu ya sama orang-orang yang kita kenal misalnya itu. Nah, secara tidak langsung kita secara tidak kita sadari kita menjadi musuh bagi diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita menuntut diri kita sendiri. Maka setelah yuk ketemu sama diri sendiri, mengenali diri sendiri, ditulis deh apa kelebihanmu, apa kelemahanmu gitu ya. Itu ditulis dan diterima dulu. Semua kelebihan kelemahan itu diterima dulu dengan sepenuh hati, nggak perlu dihakimi, nggak perlu dinilai gitu kan. Nah setelah menerima itu jangan juga menghukum gitu ya, menghukum diri gitu. Nah, pokoknya diterima dulu. Apapun itu diterima dulu. Nah, kemudian juga belajar untuk bisa juga kembali ke masa lalu ya. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita hidup di masa lalu gitu ya, sehingga kita punya kecenderungan insecure yang cukup tinggi. Misalnya, coba dilihat yuk. Misalnya masa kecil ya beruntut aja deh gitu ya, dari remaja terus mundur gitu ya. Mungkin pernah di masa lalu ada ya, misalnya ada sosok guru misalnya gitu ya, pas di sekolah nilaiku 3 misalnya gitu, oh ternyata aku dihukum misalnya gitu. Dan itu ternyata membekas gitu loh bagi dirinya, membekas sehingga dia selalu merasa orang paling bodoh di dunia. Nah, mungkin setelah itu coba dituliskan apa sih perasaan yang kuat ketika mengingat lagi peristiwa itu gitu ya. Atau mungkin siapa gitu ya yang terlibat di situ, oh guruku gitu, apa perasaanmu, nah itu, oh saya sangat marah, sangat malu misalnya, ditulis aja dulu, namanya ini kan daily journal ya, jadi membuat jurnal harian untuk diri sendiri ketika merasa insecurity sudah cukup mengganggu gitu ya. Nah dituliskan dulu, atau mungkin ada hal lain lagi, misal pernah di usia remaja lagi main tiba-tiba disusul sama ibu dan dimarah-marahin di depan teman-teman gitu. Nah, itu ternyata peristiwanya ngena juga tuh bikin aku tuh emosi sebenarnya sama ibu atau malu sebenarnya di depan teman-teman, tapi karena waktu itu mungkin tidak ada ruang untuk mengekspresikan rasa malunya, rasa marahnya gitu ya. Sehingga itu dibawa dipendem gitu, dan ternyata itu membuat konsep dirinya menjadi tidak sehat gitu, karena secara tidak sadar dia meyakini bahwa dia memalukan, bahwa dia terlihat cukup bodoh misalnya. Nah itu ditulis dulu, digambarkan emosi apa sih yang dirasakan pada saat itu gitu ya. Lalu bisa juga kemudian bisa mengedukasi pikiran bahwa, nah mengedukasi pikiran ini caranya gimana? Kalau aku biasanya ngajarin ke klienku adalah self talk, ngomong dengan diri sendiri. Self talk ini kan macam-macam ya caranya. Artinya apa? Ketika self talk itu sebenarnya itu kan melibatkan proses mental ya. Jadi self talk itu bisa membantu pikiran yang tidak rasional itu menjadi lebih rasional gitu ya. Kan kadangkala kita tuh gini, aduh aku hari ini lagi jerawatan banyak banget gitu, mau ketemu sama teman-teman nih reunian gitu ya, reuni SMA misalnya gitu, aku nggak pede nih, nanti aku kelihatan buruk sendiri, terus nanti teman-teman pasti bilang, ih kamu kok jerawatan sih, jelek banget gitu, kamu kan gitu ya. Itu udah sibuk gitu loh, pikiran kita udah giduh di situ ya, udah berisik banget gitu. Itu kan di pikiran gitu loh. Dan kita langsung yang tidak rasionalnya apa? Jerawatan itu jelek. Itu kan nggak rasional. Jeleknya apa? Kan sebenarnya itu netral aja, kondisi kulit biasa kan ya gitu loh. Jerawatan itu memalukan gitu kan. Jerawatan itu bikin harga diriku jatuh. Lah ini kan udah mulai nggak rasional gitu ya. Nah, bisa dengan self talk gitu ya, ngomong sama diri sendiri. Self talk tuh macam-macam. Bisa
ngomong di dalam hati gitu ya, tanpa suara gitu, itu namanya silent talk gitu, bisa ngomong. Kalau di tengah keramaian tiba-tiba aduh aku ketemu sama apa namanya, cowok yang aku taksir gitu kan, aduh dia matanya ngelihat aku nggak ya, aduh aku lagi jerawatan, nah misalnya kayak gitu ya. Ngomong sama diri sendiri, hey, misalnya aku Relin gitu, hey Relin, kamu oke kok, kamu berharga kok, kamu baik-baik saja kok, sebagai perempuan kamu cantik kok gitu, tidak ada perempuan yang tidak cantik di dunia ini gitu, kamu aman kok. Nah tapi ngomongnya dalam hati karena di tengah keramaian misalnya, itu bisa. Jadi mengedukasi pikiran gitu loh, dengan yang irasional tadi, yang tidak rasional tadi dirasionalkan kan gitu, dikasih diedukasi. Bayanginnya tuh kayak ngasih tahu anak kecil itu loh gitu, ngasih tahu enggak seperti itu, kamu baik, kamu cantik kan gitu, kamu baik-baik saja, kamu aman kok gitu loh. Terus juga bisa apa namanya, ngomong juga sama diri sendiri. Misalnya, duh nanti teman-temanku apa bilang jerawatan lah gini. Tapi terus ngomong, belum tentulah mereka merhatiin jerawatku gitu ya. Belum, bisa jadi mereka nanyain lebih excited nanya kabarku gitu kan. Ini kan cuma ada di pikiranku aja, belum tentu semua itu terjadi misalnya. Toh kalaupun terjadi, aku baik-baik saja, aku berharga gitu, aku aman, aku ini dicintai misalnya gitu, aku layak juga untuk dicintai gitu, aku menerima diriku sendiri. Nah itu dikatakan secara sadar sampai telinga kita mendengar gitu ya. Atau bisa juga self talk-nya kayak ngobrol sama diri sendiri, misalnya deg-degan gitu kan ya, terus ngomong, hey Relin, kamu kenapa sih deg-degan gitu, terus jawab, iya aku tuh ngerasa was-was nih, bentar lagi mau pergi ke acara ini, aduh aku takut banget nih nanti dikomenin bentuk tubuhku yang mulai apa namanya, makin gendut lah, makin inilah gitu. Nah terus ngomong lagi, apa sih sebenarnya yang kamu khawatirkan gitu. Ya karena kalau dikatain sama temen kamu gendut gini, kadang aku dibully gitu kan. Oh berarti sebenarnya yang kamu hindari adalah pembuliannya gitu kan, dari temenmu. Kamu was-was ya kalau kamu dibully temenmu gitu. Ya, artinya kan bukan berarti badanmu yang jelek gitu kan, tetapi kan peristiwa bulinya itu loh yang buruk kan gitu. Jadi bukan badanmu yang jelek gitu kan. Nah ini kan tapi pikiran kita perlu itu ya. Iya gitu. Jadi pikiran kita pun perlu diedukasi gitu loh, perlu dididik ibaratnya. Ketika pikirannya udah mulai nggak rasional nih gitu ya. Nah, coba diedukasi gitu. Nah, itu juga bisa pelan-pelan melatih diri kita untuk bisa lebih terkendali gitu loh, pikiran kita lebih terkendali. Lagi pula ya sebenarnya ya, ini satu hal yang mungkin bisa diingat juga sama kita semua, bahwa kita itu kan seringkali ngerasa semua mata memandang kita ya, kalau kita berada di tengah keramaian atau pergi kemana gitu, nanti ada yang ngelihat apa bajuku, ada yang ngelihat rambutku, ada yang ngelihat bentuk halisku, ada yang ngelihat sepatuku gitu ya. Seringnya kan pikiran kita gitu ya, aduh udah matching belum ya? Padahal karena tadi manusia itu, semua manusia itu punya perasaan insecure, mereka juga sibuk dengan insecure-nya mereka masing-masing gitu loh. Iya kan, jadi kita ngapain coba gitu loh. Ya kan kalau dipikir gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi self talk-nya gitu loh, ketika kita insecure, ngerasa aku kayaknya jilbabku agak menceng gitu kan. Kamu bisa ngomong, mereka juga sibuk dengan insecurity mereka sendiri kan gitu kan. Gak ada yang merhatiin aku juga gitu-gitu banget gitu. Nah itu kan sedikit itu satu bersikap masa realita. bodoh itu penting. Iya, ya masa bodoh betul. Jadi maksudnya pikirin apa yang layak dipikirin gitu loh. Kalau nggak layak dipikirin, nggak usah dipikirin gitu loh. Eman-eman energinya kan, eman-eman tenaganya gitu. Iya sih. Nah, kalau misalnya untuk penting. Ya, kalau bisa juga latihan ini ya. Kalau biasanya kan kalau orang insecure terus menjadi cemas, bisa latihan relaksasi pernafasan menurutku. Bisa relaksasi pernafasan gitu ya. Tapi bukan berarti kan juga insecurity ini menjadi satu alasan untuk kita tidak berkembang ya, bukan itu. Misalnya kita mau olahraga, membentuk badan, diet gitu ya, biar badan kita lebih langsing. Itu baik, tetapi sebaiknya bukan karena ingin diterima secara sosial, tetapi lebih karena bentuk mencintai diri sendiri. Nah, pribadi
harus bisa belajar bagaimana mencintai dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri. Karena lawannya perasaan insecure ya secure kan gitu. Melawannya perasaan tidak aman ya harus aman kan gitu. Nah, salah satunya tadi bertemu dengan diri sendiri, mengenali diri sendiri, memahami diri sendiri, menerimanya, mencintai diri sendiri gitu ya, bersahabat dengan diri sendiri, jangan memusuhi diri sendiri. Terima kelemahan-kelemahan kita gitu dan kelola kelemahan-kelemahan itu kan gitu. Kemudian juga kelebihan-kelebihan kita juga disadari gitu loh, bahwa kita ternyata punya potensi tertentu yang mungkin bisa jadi itu untuk dikembangkan gitu. Iya benar sih Mbak Sista. Aku juga dulu kan mengalami insecure gitu ya, nggak percaya. Percaya nggak sih aku tuh pernah nggak percaya diri gitu kan ya. Pernah loh aku tuh dulu. Nah, terus sampai sekarang nggak tahu diri gimana caranya gitu kan ya. Nah, tapi benar sih, self-talk itu penting. Karena dulu tuh yang banyak membantu aku untuk meningkatkan rasa percaya diriku tuh, itu juga dari self-talk. Jadi, balik lagi, dasar-dasarnya adalah pertama, ya aku menulis. Followers semua ada yang nggak karena, percaya kalau kamu pernah nggak percaya diri, Wit. Pastilah. Mereka nggak akan percaya. Kayak gini nggak percaya diri, gimana percaya dirinya, tolong Kak, katanya gitu. Jadi pertama sekali tuh memang obat yang paling mujarab tuh katanya menulis ya katanya. Dan dulu aku journaling. nulisin. Jadi aku nulis kelemahanku apa, kelebihanku apa gitu ya. Terus kemudian aku melihat, oh iya ternyata aku banyak kok kelebihannya. Jadi kalau misalnya aku sudah mulai cemas, aduh aku bisa nggak ya ngejalanin ini, aduh aku bisa nggak ya presentasi dengan baik. Nah itu biasanya aku akan berkata kepada diriku sendiri, enggak, pasti bisa kok. Tenang aja, semuanya akan aman, akan berjalan dengan baik-baik saja. Toh kamu juga udah mempersiapkan dengan baik. Jadi kayak terkadang memang kayak orang gila gitu sih ya, ngomong sendiri. Nah, sebenarnya self-talk itu bukan berarti gila loh ya. Iya kan. Cuman itu penting untuk sebenarnya dia mengingatkan kepada diri kita sendiri gitu. Bahwa dan itu motivasi diri sih menurutku. Itu menjadi motivasi diri. Kalau nggak kita dulu yang memotivasi diri kita, terus siapa lagi kan gitu. Jadi pada saat aku udah ngerasa nggak insecure gitu kan ya, pasti aku, oh enggak kok, aku udah melakukan yang terbaik. Jadi kalau misalnya gagal ya nggak masalah. Dulu memang ya benar sih kata kamu Mbak Sista tadi di awal-awal kamu bilang kan bahwa budaya kita gagal itu selalu identik dengan sesuatu hal yang negatif, buruk gitu kan ya, dipandang tidak baik. Dan itu aku juga mengalaminya. Di saat aku gagal, itu pasti aku akan dihujat gitu ya. Sekarang walaupun aku baik juga tetap dihujat ya, memang netizen ya. Jadi ya sudahlah, abaikan saja kan gitu. Jadi hampas kan sana. Jadi tuh kan ada kan nih kan, aku nggak percaya. Memang kan, nah tuh netizen julid nih, memang nggak percaya kalau aku pernah nggak pede, memang gitu ya. Jadi ya itu tadi memang benar self talk itu untuk diri sendiri itu juga bagus. Nah, yang baru aku pelajari baru-baru ini, yang kemarin mungkin aku udah sharing duluan dengan Mbak Sista gitu ya, cara lain untuk apa namanya untuk meningkatkan, bukan meningkatkan sih, tapi cara lain untuk self talk tuh kayak gimana gitu ya. Nah, kayak kemarin aku bilang, Mbak Sista, aku lagi belajar untuk ini loh, lihat-lihat gambar gitu kan ya. Nah, dari gambar itu aku bisa mengekspresikan diri aku, oh iya, dari gambar ini kayaknya mencerminkan aku banget gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa tuh mencari gambar atau suka dengan dunia foto-foto atau apa gitu ya, di Google tuh banyak. Nah, mungkin bisa teman pilih salah satu gambar yang mencerminkan, kok menggambarkan tentang diri teman-teman gitu. Nah, dari sana juga mungkin bisa, karena kemarin dari hasil sharing Mbak Sista juga, dari gambar tuh bisa sih kita tuh katarsis, atau dalam bahasa lebih mudahnya adalah menceritakan ya kan, menceritakan yang awalnya kita nggak tahu, meluapkan, mengekspresikan emosi ya, nah itu dia. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung cara meluapkan emosi dan ekspresi dirinya kayak gimana, mungkin yang suka dengan gambar atau dengan lagu mungkin bisa juga ya Sista ya. Jadi wah, lagu ini kayaknya mewakili aku banget nih, kayaknya ceritanya kayak gini banget. Nah dari situ mungkin kalian bisa
setelah itu kalian bisa menuliskan kelebihan, kekurangan, potensi. Aku jadi inget dulu di kelas kita tuh banyak banget gambar-gambar yang terus ada gambar bunga nggak sih yang bilang pendiam lah gitu-gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga bisa melakukan yang tadi Mbak Sister sudah sharing ke kita nih, bisa dibuat bahwa aku itu positifnya yang seperti apa sih, yang negatifnya seperti apa. Nah dari sana kita bisa tahu tentang jati diri kita itu sebenarnya gambarannya seperti apa. Nah dari sana mungkin teman-teman menjadi lebih percaya diri gitu. Nah ngebahas itu tuh ada juga nih yang nanya, gimana sih biar kita tuh tetap konsisten gitu loh Sista. Kan tadi Sista bisa bilang kan bikin dari jurnal harian gitu kan yang bisa membantu mengurangi insecure kita. Nah, cara kita biar kita konsisten nih terhadap apa yang kita lakukan, misalnya yang tadi membuat jurnal agar kita lebih baik gitu kan ya. Itu gimana tuh Sista menjaga hal itu? Ya balik lagi ya, gini, melihatnya itu menulis jurnal, self-talk, relaksasi pernafasan gitu ya, mengembangkan diri misalnya, baca buku-buku yang sehat gitu ya, memiliki lingkungan sosial yang sehat, membuat batasan diri, lihatlah itu sebagai cara merawat diri gitu loh. Jadi bukan sebagai cara membebani diri gitu. Contohnya kan kalau kita merawat diri yang konsisten setiap hari itu apa? Mandi, sikat gigi, kan gitu ya, cuci muka, kan itu konsisten ya, kita melakukannya bisa automatically gitu loh. Kita lakukan itu keramas, ketika orang saya udah lepek keramas, bahkan mungkin kerimbat gitu ya. Mungkin wajah nggak cuma dibersihin pakai sabun muka, ya bisa pakai skincare, pakai maskeran dan segala macam. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan tadi itu, pandanglah itu sebagai self-care gitu, bentuk merawat mental kita, sehingga nggak cuman wajah yang kita bersihkan, tapi pikiran kita juga dibersihkan gitu ya, nggak cuman tubuh yang dikasih makanan-makanan sehat, tetapi kan juga emosi juga perlu dikelola dengan sehat. Misalnya cara-caranya seperti apa ya, menulis jurnal, self-talk, relaksasi, bahkan mungkin membuat batasan diri. Kalau buat aku misalnya kalau memang tidak biasa terjadwal gitu ya, bikinlah jadwal tertulis misalnya di kamar sendiri gitu ya. Kalau aku biasanya ngasih tahu klienku adalah menulis jurnal setiap malam sebelum tidur gitu. Jadi seharian itu kamu merasakan emosi apa saja, tulislah di situ sebelum tidur gitu. Dan tulisnya jangan di atas tempat tidur karena biasanya udah ngantuk kan gitu. Nah, tulis. Kemudian kalau relaksasi pernapasan tuh kapan? Aku biasanya minta klienku melakukannya pagi ketika bangun tidur sama malam sebelum tidur. Dan relaksasi itu nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit aja udah lama banget, udah cukup bagus banget gitu. Nah, cara-caranya gimana sekarang bisa lihat di YouTube ya, banyak kan praktisi meditasi, mindfulness dan segala macam bisa diikutin cara relaksasi pernapasannya gitu. Kalau misalnya memang bukan tipikal orang yang bisa terschedule, ya bikin deh gitu. Makanya tadi penting mengenali diri sendiri. Nah, mengenali diri sendiri juga termasuk aku tipe apa sih sebenarnya? Aku tipe yang teratur atau aku tipe yang berantakan misalnya? Aku tipe yang bisa terschedule atau aku tipe yang spontan gitu ya? Aku tipe visual atau aku tipe auditori? Kalau misalnya orang visual cukup digambar, bikin kalender, pajang di tembok yang setiap saat kita bisa lihat misalnya. Self-talk itu kan juga tadi ya, ada self-talk ngomong sendiri, ada juga self-talk yang namanya write talk ya tadi. Jadi bentuknya tulisan gitu ya. Ya mungkin bisa ditulis di kertas note-note gitu, kamu berharga loh Lin misalnya. Misalnya ditulis juga bahwa ayo kamu bisa, kamu pasti bisa gitu. Gagal itu nggak apa-apa, yang penting sudah do the best. Misalnya. Itu ditempel gitu di tembok, atau di kulkas atau di mana gitu ya, yang setiap saat bisa kamu lihat gitu loh tulisan-tulisan itu. Itu kan juga salah satu cara untuk merawat diri. Kalau memang orang auditori mungkin harus mendengar gitu ya, bisa pakai alarm gitu, alarm nanti dikasih tulisannya waktunya relaksasi misalnya gitu kan, atau mungkin minta orang terdekat kita untuk mengingatkan, misalnya kalau sudah ada pasangan, kalau belum ada mungkin kakak adik, pacar dan segala macam,
ingetin aku ya kalau nanti malam 1 jam lagi aku mau relaksasi misalnya kayak gitu. Nah itu kan bisa. Jadi jangan pandang ini sebuah penyiksaan ataupun sebuah beban gitu ya, tapi pandanglah ini sebagai cara merawat diri gitu. Dengan demikian kita nggak begitu beban banget ngejalaninnya. Dan sebenarnya ini kan kalau memang merasa butuh kesehatan mentalnya dirawat, ya kita biasanya mau, ibaratnya kita pengen make upan karena kita jerawatan, terus kita pengen berobat gitu ya ke klinik kecantikan, kadang seberapapun sakitnya dan seberapapun banyak duitnya kita lakuin gitu karena kita pengen jerawatnya sembuh. Nah dalam kesehatan mental juga gitu, seberapa kita butuh gitu untuk merawat kesehatan mental kita. Nah itu jadi dikomitmenkan aja gitu dengan diri sendiri. Dan kalau misalnya belum berhasil itu nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya, sabar sama diri sendiri. Sabar itu jangan cuma sama orang lain, tapi sabar juga sama diri sendiri. Kok aku udah latihan seminggu ini kok nggak ada perubahan, ya nggak apa-apa gitu, dilakuin aja pelan-pelan karena bisa jadi proses perawatan mental itu bisa seumur hidup juga gitu loh, karena ya sabar itu proses ya, dan harus dilatih, sebenarnya dilatih terus. Nah kalau seminggu ini dilakuin, seminggu berikutnya enggak, ya sama aja, tapi nggak apa-apa gitu loh. Terima aja dulu gitu loh prosesnya, jangan dijadikan itu aduh kayak target gitu ya, 1 bulan aku sudah harus bisa tidak insecure. Enggak gitu, nanti yang ada tambah stres gitu loh. Tambah kan? Jadi, insecure ya. Iya, jadi udah dinikmati dulu, diterima dulu gitu. Menerima aja ya, proses nomor 1 tadi ya, menerima diri. Oh itu bisa sepanjang kehidupan lo baru bisa menerima, itu juga nggak mudah. Nggak bisa dalam waktu 1 bulan terus langsung udah bisa aku menerima diriku, belum tentu kan gitu. Jadi dinikmati aja prosesnya. Aku menerima diriku sendiri. Aku menerima, kan stres dia lama-lama guys. Iya. Oke. Dan ini ya. Juga sih. Ya, kita tuh juga satu hal yang mau aku sharingkan adalah kita tuh terlalu memuja sesuatu yang spektakuler gitu ya. Kita terlalu memuja kesuksesan, kepintaran, prestasi gitu. Jadi di masyarakat kita tuh kan ekstrim kanan adalah pinter, sukses, cantik, tampan, itu tinggi excellent gitu ya. Lalu ekstrim yang kiri adalah dia nggak naik kelas atau dia pengangguran, secara fisik suka dibilang nggak ganteng, nggak cantik gitu ya, atau mungkin gagal terus, bangkrut terus kalau usaha kan gitu. Jadi ada 2 ekstrim itu yang biasanya mendapat reaksi dari lingkungan sosial kita, dan reaksinya lingkungan sosial kita kan cenderung positif kalau yang excellent tadi itu ya. Lalu cenderung negatif ke yang di bawah itu, yang dianggap inferior itu tadi. Tapi kita lupa bahwa menjadi rata-rata itu juga nggak apa-apa loh gitu. Kan kita lupa ada yang tengah-tengah ini loh. Iya kan, tengah-tengah ini loh. Makanya nggak heran ada orang yang jadi kalau pengen viral tuh cuma 2 kuncinya, mau yang kelihatan excellent ini atau mau yang kelihatan terpuruk ini gitu kan, yang buruk ini. Nah makanya kalau mau viral tuh gampang banget, jangan rata-rata kan gitu. Makanya banyak susah, yang kayak kita ini jadinya nggak viral karena rata-rata. Iya kan gitu. Tapi aku mencintai menjadi rata-rata gitu, karena rata-rata itu normal gitu. Rata-rata itu justru it's okay, it's really okay gitu. Kerata-rataan ini. Iya gitu. Nah kita mungkin belajar untuk nggak selalu dalam hidup itu kita harus selalu excellent, kita harus selalu nomor 1. Yang terpenting itu adalah berkarya, fokus pada karya, do the best gitu ya. Even misalnya itu nggak jadi nomor 1, itu okay, tapi kamu kan sudah melakukan nomor 1 sesuai dengan takaranmu, sesuai dengan kapasitasmu kan gitu. Nah seringkali kita yang bikin insecure karena ngelihatnya yang atas terus gitu loh. Kita lupa bahwa ada yang di bawah ini juga gitu. Dan kita gini loh Sista, ya di zaman yang seperti ini gitu kan, seperti kita tadi ya, yang di rata-rata, kita kan selalu berpikir bahwa ya aku udah melakukan yang terbaik untuk standarku gitu ya. Walaupun gak enaknya nih terkadang orang-orang di sekitar itu memiliki pandangan, kenapa sih kamu gak kayak gini, gak kayak gitu gitu ya. Nah itu aku pernah nge-share masalah setiap orang
punya kesuksesan yang berbeda-beda, waktunya yang Yes. berbeda-beda, dengan Indikatornya kebutuhan yang berbeda-beda. beda-beda. Iya, indikatornya beda-beda. Jadi ada orang yang sukses umur 20 tahun, ada juga orang yang sukses baru umur 40 tahun kan begitu ya. Nah, kadang orang juga banyak sekali malah ya yang belum teredukasi bahwa hal ini penting loh, sehingga tidak menyamaratakan, tidak juga menuntut orang lain untuk mengikuti standarnya dia, seperti itu. Dan buat orang-orang yang merasa insecure, ini juga penting gitu. Kamu tidak perlu kok mengikuti standarnya orang lain, kita punya standar tersendiri gitu. Ya kan? Nah, jadi ya untuk di kehidupan sehari-hari kan kita banyak banget tuh nemuin yang kayak gitu kan ya. Itu sih yang disayangkan sih saat ini gitu. Karena banyak orang yang harus kenapa sih kamu tidak kayak gini, umurmu udah segini gitu kan ya, banyak ya, sehingga membuat orang-orang juga insecure gitu. Iya, itu kan konstruksi sosial ya, konstruksi sosial. Jadi sosial kita itu terjebak pada timeline yang diciptakan oleh lingkungan sosial kita gitu ya. Mungkin karena kita tinggalnya di Indonesia gitu ya, usia 30 belum menikah tuh udah kayaknya udah panik gitu kan ya. Tapi kalau tinggalnya di Korea gitu ya, budaya sana usia 40 tahun belum nikah aja santai-santai aja misalnya kayak gitu. Nah, ini kan hasil dari ya. Iya, kamu mungkin salah negara aja kan gitu. Iya, benar. Aku tuh udah salah negara masalah ukuran badan gitu ya. Aku no, ya. You are so beautiful. Kamu cantik, kamu berharga. Kamu tetap aman di Indonesia gitu ya. Aman, aku selalu aman. Mau dibilang kayak gimana juga aman gitu ya. Selagi pakaianku masih ada dijual di sini ya, aman. Ya itu tadi, jadi kita seringkali terjebak pada tuntutan sosial gitu ya. Kita sampai gini, karena kita dari kecil mungkin ya, kamu kalau nggak nurut sama mama, misalnya gini ya, ayo nilaimu besok 10 ya, kalau kamu nggak dapet nilai 10, mama nggak mau lagi nemenin kamu makan misalnya, atau nemenin kamu jalan-jalan gitu. Terus atau misalnya gini, ketika dia dapat nilai 10, aku dapat nilai 10, terus mamanya bilangnya, nah ini baru anak mama, ya gitu ya, komentarnya seperti itu. Itu sering loh. Sehingga ya ini baru anak mama, atau ini baru anak papa gitu kan. Jadi seakan-akan kalau nilainya nggak 10, terus aku siapa kan gitu. Nah ini, nah terus jadi akhirnya kita terbiasa tumbuh mencapai sesuatu untuk memenuhi harapannya orang lain. Jadi kita sedang menjalani hidupnya orang lain. Banyak tuh. Mama dulu mau jadi dokter nggak jadi. Nah, sekarang kamu yang harus jadi dokter. Akhirnya anaknya bener sih jadi dokter. Tapi kan dia sebenarnya di awal-awal sebelum dia dealing dengan usaha dia menjadi dokter itu kan dia menjalani cita-cita mamahnya kan gitu, bukan menjalani cita-citanya dia sendiri gitu, bukan menjalani mimpinya dia sendiri. Kita terbiasa banyak ya dari kehidupan kita tuh begitu. Kita mau ranking 1 itu karena untuk memenuhi harapannya mama gitu. Memang kesannya mulia sekali gitu loh, tapi kan sebenarnya nggak sehat juga. Jadi kalau kamu pengen ranking 1 ya itu harusnya sebaiknya itu adalah keinginanmu juga kan gitu. Nah ini kalau cuma keinginannya mamanya, keinginannya papanya, dia akan terus mencapai itu sih gitu ya, tapi dia akan menjadi pribadi yang capek, yang lelah, dan bisa jadi juga tidak akan pernah puas gitu loh, karena dia menjalani jalan hidupnya orang lain, bukan jalan dia sendiri. Makanya ketika ditanya, apa sih keinginanmu? Mungkin dia bingung, nanti dia jawabannya gampang, aku ingin memenuhi harapannya mamahmu. Tapi di lain itu apa kan gitu. Di kamu sebagai manusia yang independen, sebagai individu, kamu mau apa kan, itu juga masih bingung kadang. Kalau kita ditanya apa sih keinginanmu saat ini gitu, bingung gitu. Makanya aku pernah bikin di storyku kan, yuk dikeluarkan semua keinginan terdalamnya apa, macam-macam. Kan akhirnya keluar, aku bilang ini rahasia, nggak akan disebutkan nama dan segala macam, seliar-liarnya. Akhirnya ada yang bilang aku pengen nyoba jadi pelakor lah, ada macam-macam kan gitu keinginan. Sampai aku yang speechless gitu. Oke, ternyata ya kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, ternyata juga keinginan kita bisa jadi tidak bisa diterima oleh lingkungan sosial kita. Bisa jadi keinginan terdalam kita nggak bisa diterima begitu aja sama norma susila yang ada gitu. Nah, kita terbiasa seperti itu. Jadi tugas kita adalah, PR-nya saat ini adalah
memilah ya, membatasi diri gitu loh. Bikin batasan, nggak selalu yang dijadikan rujukan tuntutan sosial gitu. Kalau memang itu merugikan kita ya itu kan capek, soalnya kita akan capek dan kita nggak akan pernah bisa kok menyenangkan semua orang, itu nggak akan pernah bisa. Dan kita juga nggak bisa mengharap orang lain juga semua orang menyenangkan kita, itu satu realita. Jadi nggak usah gitu loh. Jadi bikin batasan. Iya. Nah, bener banget. Gak terasa nih kita sudah tadi tuh awal sekali tuh kita sempat briefing nih guys ya. Terus Mbak Sista tuh ngomong, aku udah kayak duduk di warung kopi loh sekarang loh, kalau kalian lihat ya sebenarnya. Cheers, ngopi-ngopi lah Bu, ngopi-ngopi. Iya, aduh ini udah ada kopi hitam ya, roti ya, udah kayak sajen ya samping-samping ini ya. Nah, tadi tuh pas lagi briefing gitu kan ya, gila, kita bakal ngebahas insecure dari jam 8 sampai jam 10. Itu lama loh, 2 jam. Nggak taunya. Iya sih. Iya benar-benar. Nggak kerasa ya, gitu ternyata nggak kerasa juga. Tinggal setengah jam lagi. Tapi untungnya semua yang istilahnya yang sudah mulai dari definisi tadi kita udah tahu gitu ya, insecure itu apa sih gitu ya. Terus persamaannya apa? Udah ya, gue kasih tahu ya, nih memang pertanyaan jahanam. Udah gitu mulai dari tipsnya juga, terus produk yang terjadi dengan adanya insecure itu apa sih, dampak yang terjadi itu apa, faktor penyebabnya itu apa. Itu tadi kita udah ngebahas ya selama hampir 1,5 jam ini sudah berlalu. 1,5 jam sampai serak gitu ya ini tenggorokan. Iya ya, sampai seret loh ya kan. Aduh, untung aja kan nggak perlu didatangkan ke sini orang ini kan. Kalau enggak kan akan sampai jam nguing-nguing. Sudah kembali? Oh ya. Oke. Iya, tadi nguing-nguing ya. Nah, jadi mungkin buat temen-temen nih yang ngerasa insecure gitu kan ya, terus tadi udah ada tipsnya, mungkin bisa mulai untuk memahami, mengenali diri sendiri. Nah, ini aku coba nyimpulin lah dari cuap-cuap kita selama 1,5 jam ini gitu ya. Dan ternyata panjang banget, dan aku tuh baru nyadar gitu kan Sista. Aku tuh orangnya memang males baca satu ya. Ada orang psikologi males baca tuh ya. Nah, dari sini aku jadi tahu, oh ternyata pola asuh itu sangat berkaitan erat gitu dengan insecure ini. Ternyata dari kecil kita udah ditanamkan untuk menanamkan kepercayaan, kelekatan terhadap orang tua gitu kan ya. Nah, terus udah kayak gitu juga otomatis lingkungan sekitar juga membantu untuk membentuk karakter kita. Nah, gitu ya. Jadi banyak banget faktor yang ngebentuk sih sebenarnya gitu. Nah, dan menjadi panjang lebar tadi sampai ke parenting juga gitu ya, ngebahas masalah insecure. Nah, harapannya sebenarnya, terus kecemasan, oh ya tadi juga kita ngebahas masalah kecemasan gitu ya, yang berlebihan seperti apa, terus nggak percaya diri dan lain sebagainya. Ternyata dari insecure ini banyak sekali topik-topik yang akhirnya merembet gitu, karena memang sepertinya begitu ya Sista, kalau di dalam psikologi itu semua saling berkaitan ya. Makanya kemarin kamu bilang, Mbak itu bisa kecemasan nggak nantinya? Aku bilang besok deh kita bikin sesi sendiri ya khusus untuk ngebahas kecemasan, karena ini beda lagi gitu loh. Kecemasan itu kan macam-macam juga gitu loh. Ke jenis-jenisnya dan juga kasus-kasusnya kan juga beda. Ini kan kalau insecure nih lebih ke berkaitan dengan lingkungan sosial, dengan tuntutan sosial gitu kan. Nah, kalau kecemasan itu kan nanti lebih kompleks lagi gitu. Nah, kita bisa bahas di next session, misalnya kamu mau ngajak aku kolaborasi lagi kapan gitu ya. Nah, cuma satu hal ya, kita sudah tahu nih bahwa pola asuh gitu ya yang kita dapatkan ataupun yang kita berikan pada anak-anak kita saat ini gitu ya. Nah, kalau bagi kita nih yang sekarang udah dewasa gitu ya, oh ternyata aku gini tuh dulu karena punya mama papaku begini-begini gitu. Terus what's next gitu kan? Terus selanjutnya apa? Kan kita nggak bisa mengubah itu gitu. Maka tadi bagian dari perawatan diri adalah kembali bikin jurnal itu kembali ke masa lalu. Kenapa aku bilang
Coba cari peristiwa-peristiwa yang mengena dan itu meninggalkan luka gitu ya, luka yang cukup dalam sehingga membuat perasaan insecure itu sedemikian kuat gitu. Nah, itu kembali dicek, dituliskan kembali gitu loh. Bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat di situ dan bagaimana emosi yang dirasakan. Itu dituliskan aja semua. Itu bagian dari memberi ruang gitu ya pada emosi-emosi yang mungkin di masa lalu tidak sempat terekspresikan gitu sebagai anak kan gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah salah satu self-care, dibentuk self-care adalah memaafkan masa lalu. Memaafkan orang-orang yang terlibat. Nah, itu pun betul tidak mudah gitu. Memaafkan tuh betul tidak mudah, tapi juga bukan berarti tidak bisa kan gitu. Semuanya bisa diupayakan gitu. Jadi pelan-pelan juga gitu ya untuk memaafkan, nggak bisa langsung oh Mbak aku udah bikin jurnal nih seminggu aku udah bisa maafin dia, enggak gitu kan, itu prosesnya panjang gitu kan. Jadi yang penting itu adalah ada keaktifan dari diri sendiri, keputusan untuk saya mau memaafkan orang-orang di masa lalu saya gitu. Masalah nanti bisa atau enggak ya itu nanti sambil jalan gitu loh, kita mengusahakan itu. Kita menjadi pribadi yang berdaya gitu, yang aktif mau mengusahakan pemaafan itu bagi orang-orang yang terlibat, salah satunya orang tua kita misalnya di masa lalu itu. Menerima masa lalu apa adanya itu gitu loh, sebagai bagian dari kehidupan kita. Tidak dipercayai bahwa masa lalu yang buruk itu lalu mencerminkan pribadi kita yang buruk, enggak gitu. Bahwa masa lalu yang buruk itu adalah menggambarkan diri kita gitu, enggak gitu. Masa lalu itu ya masa lalu bagian dari hidup kita, ya kita terima. Nah, penerimaan terhadap diri sendiri tadi itu salah satunya juga menerima fase-fase kehidupan yang telah kita lewati. Itu salah satu bentuk self-care juga, mencintai kehidupan kita gitu ya. Jadi jangan cuma stop sampai aku insecure karena dulu aku punya pola asuh ABCD terus udah stop, nggak bisa gitu. Kalau cuma sampai situ ya perasaan insecure-mu nggak akan segera hilang kan, maksudnya nggak akan berkurang juga kan gitu. Jadi perlu keaktifan juga dari kita, proaktif ya, kita perlu proaktif untuk mengurangi dan mengelola insecurity itu. Kemudian juga gini, kalau pengen simple, yang paling gampang adalah stop deh kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain gitu ya. Katakan pada diri sendiri, baik dalam self-talk ataupun right talk gitu ya, bahwa aku unik gitu loh. Dan berbeda itu it's okay gitu. Dan setiap orang itu juga unik gitu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, dan setiap orang juga punya perjuangannya sendiri-sendiri gitu loh. Hidupnya juga sendiri-sendiri. Jadi ini perlu dilatih ya, karena kita sudah terbiasa membandingkan gitu ya, tanpa istilahnya automatically kita aja udah ngebandingin gitu. Nah, mungkin ini perlu dilatih gitu, perlu dilatih untuk stop deh banding-bandingin diri sendiri ke orang lain gitu ya. Kalaupun melihat orang lain yang lebih sukses, nah ini kan membandingkan kan gitu. Tapi kalau melihat orang lain sukses atau apresiasi, kemudian juga jika itu menginspirasi, it's okay, tetapi tidak menjadikan itu bahan bakar gitu loh. Aku ya nanti bahan bakarnya aku harus lebih sukses dari dia. Capek kan gitu kalau bahan bakarnya itu. Tapi lebih ke oke, karena aku berharga, karena aku dikasihi, karena aku dicintai, karena aku aman, maka aku mau berkarya, dan karyaku ini dalam rangka untuk bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sosialku. Nah, fokusnya ke situ aja. Jadi potensinya ya sudah dikembangkan di situ gitu. Jadi stop deh banding-banding gitu ya, banding-bandingin diri sendiri sama siapapun. Dan kalau misalnya orang tua juga stop lah bandingin anakmu dengan siapapun kan gitu. Terus sama satu lagi Sista, jangan pernah self diagnosa ya. Kadang gini, aduh kayak gini-gini nih, jangan-jangan aku insecure nih. Wah kalau gini berarti aku nggak sehat nih. Jangan-jangan aku gangguan jiwa nih. Nah, itu nggak bisa. ya stop itu ya, di stop gitu loh, self diagnosa itu stop. Sekali lagi kalau memang, dan kita juga nggak bisa asal diagnosa orang lain ya. Misalnya tadi, dia nggak mau tampil depan umum, dia nggak mau ketemuan di ketemuan reuni, jangan kita langsung diagnosa orang ini kayaknya gangguan jiwa, nggak bisa gitu. Oh dia kayaknya insecurity, oh dia kayaknya
introvert, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa menegakkan satu diagnosa tanpa observasi, tanpa assessment, hanya cuma dari kesimpulan. Apalagi kalau kita bukan tenaga profesional kan gitu, tidak dalam rangka mendampingi, mengobservasi seseorang. Jadi termasuk ke diri kita sendiri juga. Duh, kayaknya aku insecure ya. Enggak. Jangan mendiagnosa diri sendiri. Nah, kalau misalnya merasa terganggu, misalnya aduh ini aku insecure-nya banget nih, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak nafsu makan misalnya, sampai benar-benar nggak bisa ketemu orang. Nah, berarti kamu butuh pertolongan. Kamu pertama bisa ngomong dulu tuh ke temen atau ke orang yang dipercaya, keluarga misalnya, kondisiku tuh begini gitu loh, saat ini aku tuh begini, nggak nyaman di sini. Nah, mungkin teman-teman tuh bisa mendorong kamu untuk bisa masuk ke bertemu dengan tenaga profesional misalnya, untuk mengetahui lebih dalam, karena ada orang yang bisa mengenali dirinya dengan bantuan bacaan buku atau apa gitu ya. Ada orang yang harus dituntun, harus dibimbing gitu ya, harus disertai, didampingi sama tenaga profesional seperti konselor, psikolog, psikiater atau ahli terapis tertentu. Termasuk juga penasihat spiritual misalnya, itu juga bisa bantu gitu kalau memang dia kesulitan mengidentifikasi sebenarnya dia kenapa, dia identitas dia siapa, konsep diri dia bagaimana gitu. Jadi ketika sudah mendengarkan gitu ya sharing atau obrolan kita tentang insecurity ini, tolong gitu ya, jangan dijadikan jadi senjata untuk mendiagnosa orang lain atau mendiagnosa diri sendiri. Jangan ya teman-teman semua gitu ya. Pokoknya jangan gitu. Nah, yang terakhir ini, insecure itu kan bisa dua ya produknya gitu. Yang satu menjadikan sesuatu yang spektakuler untuk mengkompensasi rasa tidak amannya. Misalnya dia jadi berprestasi, dia jadi orang kaya, misalnya. Demi apa? Demi membuat dia aman gitu, sehingga dia mengkompensasi perasaan tidak amannya. Ada yang kedua, dia tenggelam gitu, karena caranya dia mengkompensasi rasa amannya dengan menarik diri dari sosial, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau mencoba segala sesuatu. Nah, itu kan ini dua hal ya yang perlu kita ketahui, bahwa dampaknya bisa sampai seperti itu. Maka penting banget bagi kita seterusnya nanti, kalau memang punya area-area insecurity, yuk kita tanya, kita jujur sama diri sendiri. Bila perlu butuh pertolongan ya datang ke tenaga profesional untuk dibantu gitu ya, dan jangan self diagnosa gitu. Pokoknya area insecurity ini jangan lantas mengklaim bahwa itu gangguan mental gitu ya. Nggak semudah itu teman-teman, nggak semudah itu. Bener dan sih. Itu ya. Jangan ingat habis itu nonton tadi ini. Ya. Iya. Tidak ada yang 100% insecure dan tidak ada yang 100% secure. Itu diingat-ingat aja. Harus diingat ya. Harus diingat. Iya, habis nonton ini kan dia, aduh, kok makin insecure aku nih, kok kayak gini. Nah kan, makin kacau lagi kan. Iya sih. Yang insecure itu kan ada di pikiran juga ya. Iya sih, sebenarnya tuh berpikir positif gitu kan ya. Terus pede sih sama diri sendiri, percaya aja sama diri sendiri sih ya. Kalau udah kayak gitu sih ya, mudah-mudahan insecure-nya juga lama-kelamaan akan berkurang gitu. Kadang tuh kita tuh nggak percaya dengan apa yang kita punya sih gitu. Jadi satu juga sih yang harus bersyukur ya. Kita juga harus bersyukur gitu. Menerima ya, lebih ke menerima apa adanya. Menerima diri sendiri, menerima kenyataan. Iya bener sih, kayak aku tuh selalu berpikir, ya udahlah, badan Sam Lohai, ya udah terima aja, memang udah dari orang begini kan. Iya. Itu juga tetap banyak yang suka kan ya kali ya. Iya dong gitu. Nah, iya kan, jadi istilahnya tuh kita harus percaya bahwa apa yang kita punya itu unik gitu. Kita tidak harus menyamakan dengan orang lain gitu, tapi kita bisa terus menganggap bahwa diri kita itu berharga kok. Bener sih kata Mbak Sista, kita harus ingat bahwa kita itu berharga. Kita diciptakan Tuhan ke bumi ya karena kita berharga gitu kan. Betul. Itu sih guys yang penting. Jangan pula lah gara-gara nonton ini kalian jadi insecure kan, makin makin nggak ada harganya loh aku Kak. Kok belilah di pasar sana harga. Tapi kalaupun tadi ya berkaitan sama berpikiran positif, ini kita berapa menit lagi, berapa detik lagi? Oh, 28 detik lagi.
lagi, Kak. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan di bahasan Kita berikutnya ya lanjut, tentang berpikir positif itu ya. Iya. Kita, Tuh kan, ya. apa Karena aku bilang, sebenarnya pikiran pasti tuh lebih netral sih. Iya, kan iya. lebih dari 2 jam. Sampai jam 2 pagi lagi kayaknya. Kayak kita ngopi-ngopi Iya, kalau waktu misalnya itu. ada teman-teman yang mau nanya lebih bisa DM ya, nanti dibalesnya lewat DM. Iya. Udah selesai. Oke. Jadi ini closing Udah ya, selesai. closing. Ya. Kan? Jadi Terima ini kasih closing buat sih. semuanya yang udah join. Semoga bermanfaat buat Iya, teman-teman. semoga. Iya, karena biasanya Yang itu malam ini minggu kita yang join malam ini udah 700 orang, nggak ngira loh. udah Ya ampun, terima kasih banget. terima kasih banget karena ini di luar ekspektasi ya guys ya. Aduh seneng Jadi banget loh aku karena terharu udah gitu loh, rasanya terharu 7.000. banget. Ya, Terima aku kasih untuk berharga 7.000 orang yang join gitu ya. yang udah memberikan love-nya dari tadi. Aduh, aku Ya, bahagia banget. semoga obrolan santuinya kita malam ini bisa bermanfaat, bisa berfaedah lah ya untuk semuanya yang join. Wah, benar, Berapa 7.000 orang ya tadi yang join gitu Iya, ya? 7.500 Untuk kah. ya, yang penting mari kita sama-sama terus bertumbuh gitu aja sih. Terima kasih. Iya. Sampai ketemu lagi di Oke. next session. Iya, Thank you ya, semoga Sista. Iya, dan aku berharapnya ini tetap ada lah ya gitu kan ya. Jadi kita Yes. bisa ngobrol-ngobrol Ya, santai bisa di arrange gitu kan ya. berikutnya lagi. Yes. Karena ini penting banget sih sebenarnya gitu ya buat belajar-belajar atau sharing-sharing. Atau nanti Yes. siapa aja lah ya. Kita juga terbuka sih buat siapa saja yang mendengarkan ini gitu ya, IGTV ini nantinya. Siapa saja yang punya pengalaman, yang ingin berbagi cerita gitu kan ya terkait dengan seputar psikologi dan ingin dibahas, itu bisa DM aku DM atau aja. DM Mbak Sista ya. Nanti kita akan ngereng waktunya, oh kayaknya nih ada yang bisa dibahas nih, asik nih ya. Kita akan bahas di opsi episode selanjutnya gitu. Oke. Udah kayak channel gosip ya. Yes. Oke deh Mbak Sista, thank you yang udah banyak ngasih informasi terkait insecure. Sama-sama. Jadi Sama-sama buat teman-teman yang kemarin berpikir bahwa insecure itu adalah di dalam satpam ya, harapannya hari ini sudah menjadi lebih pencerahan ya. Yang nyari perbedaannya atau persamaannya udah ada lah ya Kak ya, jangan bikin emosi aku darah tinggi. Iya. Jadi memang macam-macam ya. Sekali lagi thank you Sista. Nanti kita akan atur lagi kalau misalnya kita ada yang perlu dibahas terkait seputar psikologi. Nanti kita akan siap. sharing lagi. Gitu guys. Thank you Mbak Sista. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sarang Selamat malam semuanya. Uni. Sarang.